Sekarang kau punya masalah, bingung dan harus bagaimana. Bersabar dan jangan putus asa, bertanyalah pada Mama. Asal aku mengenal, jangan bingung dan jangan risau, tawakal dan terus serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada kemuliaan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, kita akan membahas tema tentang adab makan dan minum Rasulullah. Dan seperti biasa sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama adalah majelis taklim Al Barokah Garut. Waalaikumsalam. Ayah Sabraha, iya Garut 50. Bawa Dodo? Alhamdulillah sudah nyampe ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Anur Tangerang. Waalaikumsalam. Berapa orang dari Anur? 4. Udah mandi? Belum. Iya. Iya, yang keluar duluan adalah jawaban yang jujur ya. Belum, udah ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Hikmah Pemalang. Waalaikumsalam. Ada 54. Oh, 51. Iya, semuanya pakai baju baru ya, Bu ya. Tapi belum pada lunas. Tapi bawa duren. Iya, udah nyampe, Bu. Begitu tahu saya ibu-ibu bawa duren kok semuanya kelihatan cantik. Oh, gombal katanya. Iya. Ibu tahu aja saya gombal ya. Oke, sekarang kita akan ikuti tausiah Bapak tentang adab makan dan minum Rasulullah. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab makan dan minum Rasulullah. Rasulullah itu utusan Allah. Tauladan kita. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau berkeluarga, bagaimana melayani istrinya, bagaimana beliau melayani anak-anaknya, bermasyarakat, termasuk bagaimana beliau makan dan minum. Itulah yang wajib kita ikutin dan wajib contoh. Rasulullah SAW, dia kalau makan, kalau minum sambil duduk. Sementara zaman kita sekarang kalau diundang di gedung nggak ada kursi. Makan minum berdiri. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW jadi bingung. Bagaimana seharusnya? Tapi ini kenyataan. Saran saya minimal Anda berdiri, tapi jangan ngobrol. Apalagi Rasulullah itu kalau minum tidak terburu-buru. Kalau makan juga tidak terburu-buru. Selalu membaca doa makan. Saya yakin anak saya paling apal doa makan karena doyan makan. Baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma. Belum makan tidur dulu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah aku. Allahumma barik lana wa fima razaqtana, dan berikanlah aku rizki wa qina azabannar, dan lindungi aku dari azab api neraka. Masalah lulus
6,5. Iya, lumayan, Pak. Jadi ini doa makan. Karena apa? Yang kita makan itu rezeki karunia dari Allah. Maka doa kita bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bermohon mudah-mudahan dengan makanan yang Allah berikan kepada kita yang kita makan, yang kita minum, mendapatkan keberkahan buat kita yang makannya. Menjadi tenaga, menjadi energi, Masya Allah. Minum juga begitu. Ada doanya. Jangan sambil berdiri, jangan sambil bernapas. Napas dulu, baru ngambil lagi. Ini mah habis main bola, bapak-bapak lari ke dapur, nggak ada gelas. Diteko langsung. Nah, itu salah. Itu bukan Rasul contohkan kepada kita. Tapi yang benar adalah sebagaimana Rasul memberikan contoh buat kita. Sekarang, yang mana makanan minuman yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya buat kita? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah semua yang di muka bumi, yang halal, yang thayyib. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata buat kalian. Jadi kata Allah, silakan semua yang di muka bumi buat kalian, makan oleh kalian, minum oleh kalian. Cuman syaratnya satu, halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Daging sapi halal apa haram? Halal. Kalau boleh nyolong? Haram. Daging kambing halal apa haram? Halal. Kalau orang yang darah tinggi thayyib nggak? Nggak thayyib. Es krim halal apa haram? Halal. Kalau orang bengek, orang asma makan es krim thayyib nggak? Oh, halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Jangan makan yang batil, yang tidak hak kita. Anda lihat Al-Baqarah 188. La taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu bainan nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kalian makan harta orang lain dengan cara batil. Jangan kalian nyogok hakim untuk memenangkan perkara padahal kalian tahu itu hak orang. Saya tanya, ada nggak sekarang yang makan hak orang? Mana orangnya? Nah. Ada nggak saat ini yang nyogok hakim buat memenangkan perkara pada itu hak orang? Artinya dua-duanya masuk neraka karena tidak sesuai aturan agama kita. Banyak aturan dalam Islam. Kadang-kadang ngaji rajin, rentenin duit juga rajin. Itu haram. Saya tidak main-main. Datanglah saya ke daerah-daerah. Banyak orang yang bertanya, Mama bagaimana? Orangnya rajin ngaji, umroh bolak-balik, haji bolak-balik, tapi dia rentenir. Artinya umroh dan hajinya tidak memberikan dampak kepada orang tadi. Gara-gara banyak duit, itu ibarat nyuci dengan air kencing, gak ada manfaatnya sama sekali. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena tujuan tidak menghalalkan cara. Ada lagi orang yang dagang, keuntungan berlipat, itu pun haram. Anda lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ada alfam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda. Bertakwa kepada Allah, niscaya dapat kalian dapat jadi orang yang beruntung. Artinya kalau Anda pengusaha, Anda pedagang, Anda jualan, keuntungan haram kalau sampai 100%. Ambillah keuntungan di bawah 100%. Kenapa? Kalau Anda keuntungan 100%, kata Allah dia riba. Anda lihat Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Anda lihat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah, aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Rasul memakan benar-benar yang halal. Rasul orang yang sangat sederhana, tidak sombong. Bahkan dikatakan oleh para sahabat, Rasul tidak pernah memakan roti yang gandumnya halus sampai beliau wafat.
Kita berlomba-lomba kuliner. Makanan enak di mana dikejar sama keluarga. Makanan enak di mana dikejar sama keluarga. Apa hidup itu hanya untuk memenuhi perut doang? Ma min wi'ain abghadu ilallah min batni mali minal halal. Tidak ada satupun tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang makan saya. Kalau sampai bak-bak kemerkaan, kemelekeran, kekejangan, Allah sangat membencinya. Hati-hati, makanlah yang halalan thayyibah. Kenapa? Orang yang makan walaupun halal tapi sangat kekenyangan, sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Rasul bersabda, orang ini punya 6 sisi negatif. 1, ketaatan dalam ibadah kurang. Misalnya bulan Ramadan, budur maghrib, kolak dok, sirup 2 gelas, kolang paling semangkok, kolak pisang semangkok, dur maghrib. Suruh sholat maghrib. Habis sholat maghrib, belum makan nasi. Bek sepiring munjung. Dur Isa, temannya manggil. Oi, siapa namanya tadi deh? Zahra. Jaro, azan Isa, taraweh. Jaro bilang, lu jalan duluan, gua begah. Ketaatan dalam ibadah kurang. Yang kedua, orang yang perutnya sangat kenyang, kehusuan dalam ibadah kurang. Orang kalau kekenyangan, makan bisa sambil nguap. Ada yang pernah makan sambil nguap? Kira-kira husu nggak? Yang ketiga, kasih sayang dengan tetangga berkurang. Islam mengajarkan kalau punya makanan banyak, tetangga bagi. Kalau perut sangat kenyang, borong-borong bagi tetangga. Bobok tidur. Yang keempat, orang yang perutnya sangat kenyang. Kalau dia seorang guru, kalau dia seorang dosen, seorang narasumber, seorang penceramah, kekenyangan yang disampaikan itu tidak sistematis. Ngaco karena kekenyangan. Yang nomor 5, kalau dia seorang murid, seorang mahasiswa, seorang peserta seminar misalnya, seorang mustami seperti ini. Kalau kekenyangan, tidak akan fokus yang didengarkan. Tadi ikut di Indosiar, ikut. Ceramahnya judulnya apa? Ini. Apa sih isinya? Orang kedengeran sama dia cuma assalamualaikum doang. Ya tidur. Tuh, yang nomor 6, orang yang perutnya sangat kenyang, gampang terkena penyakit. Makanya Rasul bersabda, sumu tazihu. Jadi Rasul mengatakan, khairul umur awsatuha. Bahkan sedang-sedang saja, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Begitulah Rasul makan dan minum. Iya. Baik, itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang adab makan dan minum Rasulullah. Kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Insya Allah.